Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah taala, bab adabus shalah. Ada sholat itu. Ya, Udah Ustaz. ngeri, udah ngeri duluan sih. Ada sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus shalah. Ini adalah adab salat. Nah, faiza faraghta min taharatil hadasi. Maka apabila engkau telah selesai dari taharah hadas, dari bersuci dari hadas, bersuci hadas besar, wa taharatil khabasi, engkau telah selesai dari bersuci dari najis, fil badani wasiyabi wal makan, baik pada badan, pada pakaian dan tempat, wa min satril aurati, bila engkau telah selesai dari menutup aurat, minasurrati ila rukbah, dari pusar hingga lutut. Itu aturan wajib, Ustaz. Iya, Tentunya kalau mau salat kan pakai baju terbaik, Ustaz. iya. Hmm. Ketika telah selesai melakukan semuanya, fastaqbilil qiblah, maka menghadaplah kamu ke kiblat, qaiman. Hal karena kamu itu yang berdiri tegak, murawihan baina qadamai, lagi yang merenggangkan antara dua tumitmu. Renggang antara dua kaki kita, renggang sejengkal. Jadi maksud renggang di sini murawihan bihaisu la tadummuhuma, dengan sekira-kira engkau tidak merapatkan akan keduanya, tidak menempel ya antara Iya. dua kaki. Wastawi qaiman, tegaklah kamu dalam keadaan berdiri. Waqra, dan baca olehmu Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini beliau menganjurkan untuk Ini baru ketemu nih guru nih. ya baca ta'awud apa? Apa? Eh, An-Nas ya. Hmm. Penghilangkan apa? Tuh, menghindari dari was-was setan kan? Ya. Nah itu. Jadi waqra, baca olehmu Qul a'udzu birabbin nas tahassunan. Tahassun untuk membentengi diri minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ya. Kita bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, An-Nas sampai selesai. Iya. Wahdir qalbaka, hadirkan olehmu akan hatimu. Ya. Arti hadirkan olehmu akan hatimu, maksudnya hati jangan dibawa kemana-mana. Maksudnya hati memang hadir kan? Hati memang di tempat kan, nggak pernah kemana-mana hati. Hadirkan untuk sholat ya gitu. Iya, artinya mikirin apa yang sedang kita kerjakan. Mau sholat ya mikirin sholat. Itu makna hadir hati. Wafarrighhu minal waswasi. Kosongkan olehmu akannya hati dari waswas. Kosongkan olehmu akannya hatimu dari waswas. Wandur baina yadai man taqumu. Perhatikan olehmu di hadapan siapa? Di hadapan siapa engkau berdiri? Waman tunaji. Dan perhatikan olehmu di hadapan siapa engkau bermunajat. Iya. Wastahyi an tunajia maulaka. Malulah kamu bahwa engkau berbicara kepada Tuhanmu biqalbin ghafil, dengan hati yang lalai. Wasadarin masyhunen biwasawisid dunia. Nah, apa namanya tadi? Wasadarin, dengan dada. Dada maksudnya hati juga. Dengan dada, dengan Ada. hati yang dipenuhi dengan was-was dunia. Wa isi syahwah, dipenuhi dengan keburukan-keburukan syahwat. Nah itu saya belajar. Maksudnya jangan mengingat yang lain lah, yang nggak penting. Paling kurang kata Imam Ghazali, kita menyadari, kita sadar apa yang kita baca, kita sadari itu minimal. Ya, sehingga hati kita nggak kemana-mana kan. Kalau kata Ustadz Dasaat tadi saya nonton video, jangan cari duit dalam sholat. Maksud cari duit Jangan dalam cari sholat. duit dalam sholat. Ya, maksudnya barang yang hilang ketemu dalam sholat. Menghitung dalam sholat kan. Nah itu. Iya, iya. Berat guru ya. Berat ini, Ustaz. Saya sih ada. Maka sholat khusyuk itu berat, Ustaz. Wa alam annahu azza wa jalla muttali'un ala sariratik. Yakini olehmu bahwa sungguhnya Allah azza wa jalla itu muttali. Muttali'un ittala'a, Allah tahu kepada hatimu. Jadi hati-hati kita mengingat apa kan? Jangan mikirin yang aneh-aneh. Allah tahu hati, isi hati kita. Wa nadhirun ila qalbik. Allah itu yang melihat kepada hatimu.
Arti dilihat artinya diperhatikan, artinya kita perlu membereskan hati. Makanya sunnah Ustaz, sebelum kita melaksanakan sholat, kita selesaikan dulu hal-hal yang kira-kira bisa mengganggu. Makanya bahkan ketika sholat sudah diikomatkan, kemudian makanan sudah disiapkan, malah anjuran makan dulu, Ustaz, kan? Iya. Tujuannya supaya hati kita bebas dari sangkutan sehingga khusyuk. Nggak kita berjalan ke depan, tapi hati kita masih di belakang, kan? Menengok ke belakang, maksudnya mikirin, mikirin yang lain lah intinya. Nah itu. Wa inna ma yatakabbalullahu salataka biqadri khusyu'ika wa tawadu'ika wa khudu'ika wa tadarru'ika. Hanya saja menerima oleh Allah akan salatmu dengan ukuran khusyukmu, dengan ukuran tawadhu'mu, ukuran khudu'mu dan tadarru'. Ini enggak ada artinya, Ustaz. Kita artikan, Ustaz. Apa perbedaan khusyuk, So, tawadhu', tawadhu. khudu' dan tadarru'? Nah, kita lihat syarahnya, Ustaz. Ini harus pakai syarah Marakil Umbudiyah. Ya. Ini dulu saya baca Murakil Mulia, saya lewati di sini Ustaz. Nggak paham nih. Ini jam kan? Jam cara melihat kiblat, saya belum paham. Nah, Itu apa tuh tanda apa itu? cara melihat kiblat Ustaz. Ada Oh. rumusnya. Pakai jam matahari. Nah, mana tadi? Kalau Imam Nawawi kan menunjukkan dengan telunjuk. Iya. Ini mesti luar batang. Nah ini Ustaz. Ketahui olehmu bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala itu muttali'un. Itu yang mengetahui kepada hatimu. Jadi sariratik ma taktumu fi qalbik. Apapun yang kau sembunyikan dalam hatimu Allah tahu. Nah, Iya. bahkan ketika berdiri di hadapan penguasa saja kita begitu khusyuk Ustaz kan? Di Iya. depan penguasa. Ini makanya beliau menyatakan nih, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, fakum baina yaday qiyamika. Maka berdirilah kamu di hadapannya, qiyamaka baina yaday ba'di mulukiz zaman, seperti berdirinya kamu di hadapan raja sebahagian zaman. Ketika kita menghadap panglima, itu coba kita lihat Ustaz. Satu pasukan yang menghadap panglimanya, Masya Allah, siap. Ditempeleng juga siap kan gitu Ustaz. Iya. Luar biasa itu, nggak mikirin yang lain. Wa nadhirun ila qalbik. Allah itu melihat pada hatimu. Ya. Kemudian fa inna ma yatakabbalullah hanya saja menerima oleh Allah dari salatmu dengan kadar khusyukmu. Hati khusyuk di sini huduri kalbik dengan ukuran hadir hatimu. Hatimu nggak kemana-mana. Wa khudu'ika khudu' beliau mengartikan sukuni jawareh dengan ukuran ketenangan anggota badanmu. Jadi Hmm. banyak gerak itu menunjukkan hati nggak tenang, saya. Nggak kudu, nggak tenang. Hati kita berbisik garu, langsung kita garu, kan gitu berarti. Jadi khudu itu tenang anggota, nggak ada gerakan-gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat, yang nggak diperlukan. Itu namanya khudu. Tawadu artinya tazallulika, menghinanya dirimu. Kita merasa sebagai hamba yang rendah, yang pantas menjadi hamba, ya Hmm. harus menyembah. Tadarruk, tadarru'i artinya khulusika fid du'a. Tadarruk beliau mengartikan ikhlas ya. Dengan kadar tadarru'mu, yaitu dengan kadar keikhlasanmu dalam doa yang kamu panjatkan dalam sholatmu. Nah itu Ustaz. Ini. Ya. Keren Ustaz. Ya. Nah inilah metode apa cara sholat menurut Imam Ghazali rahimahullah. Guru, ini kalau misalnya sholat kita tidak seperti ini gitu ya. Ya, Atau misalnya kan kita pernah berbuat dosa lah. Kita kan sering berbuat dosa yang lalu. ya. Dalam sholat itu kita ingat gitu. Bahkan terlihat gitu ya, terbayang. Ini masih termasuk lalai dari sholat atau justru kita supaya khusyuk dalam sholat ya? Jadi kalau lalai dari sholat itu maknanya orang nggak sholat Ustaz. Itu lalai dari sholat kan. Oh, Nah, ada juga lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat maknanya nggak mikirin sholat. Minimal apapun yang kita baca, pikiran kita kemana, bacaan kita kemana. Tahu-tahu udah waladhdallin. Ini kok kapan kapan Ar-Rahmanir Rahim ini udah amin. Kan ada yang begitu kadang-kadang kita kan. Dalam sholat mikirin hutang itu namanya lalai dalam sholat. Sekarang pertanyaannya ngingat dosa dalam sholat boleh nggak?
Iya. Enggak, bukan nggak boleh Ustaz. Ya, kalau teringat nggak sengaja ya nggak apa-apa. Tapi nggak dianjurkan ingat dosa. Ini Syekh Nawawi menyatakan nih. Wa masil fi sholatikal jannah ayyaminik. Ini beliau membolehkan. Gambarkan olehmu dalam salatmu akan sorga dari sebelah kananmu. Ya kan? Wa masil fi sholatikal jannata an yaminik. Tampilkan olehmu dalam salatmu seolah-olah surga sebelah kananmu wan nara an shimalik. Neraka di sebelah kirimu. Fa innal qalba idza istaghala bi dzikril akhirah yanqati'u anhul waswas. Karena hati bila sibuk ia dengan mengingat akhirat, ini terputus darinya hati oleh waswas. Fayakunu hadat tamsil, membayangkan sorga neraka, walaupun ada ulama yang melarang juga. Tapi di sini kata Syekh Nawawi, fayakunu hadat tamsil, maka adalah ini menampilkan tadi sorga sebelah kanan, neraka sebelah kiri. Tadawiyan itu sebagai obat lidaf il waswasa untuk menolak waswas. Demikian tertulis dalam kitab Awarifil Ma'arif dalam kitab Awarifil. Kalau teringat dosa ya bagus Ustaz. Kemudian taubat kan dalam hati. Ya, mungkin dengan sedikit teringat dosa jadi apa namanya? Jadi nggak melalaikan sholat lagi insya Allah Ustaz. Mungkin Iya. lebih kurang seperti itu. Fa'buduhu fi sholatika ka'annaka tarahu. Maka sembah olehmu akan ya Allah dalam sholatmu. Seolah-olah engkau itu melihat akan ya Allah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Maka jika tidak adalah engkau itu engkau lihat akan dia, sungguhnya dia itu melihat dia akan engkau. Nah, ini yang pengen menyimak kitab Matan Bidayatul Hidayah bab sholat. Nah, itu San. Ya, Iya. bab ihsan ya. Fa'ilam yahdur kalbuk. Maka jika tidak mau hadirlah oleh hatimu. Hati nggak mau hadir Ustaz. Tetap ingat yang lain. Iya. Fahada likusuri ma'rifatika. Maka bermula ini itu disebabkan karena kurang mengenalnya engkau. Bijalalillahi ta'ala dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebabkan kita nggak mengenal Allah. Kayak orang takut harimau Ustaz. Sering ini para kiai menggambarkan. Kita ke hutan Ustaz ketemu harimau. Kita lari itu yang terbayang harimau aja Ustaz kan. Ini Iya. kayaknya udah di belakang kita, udah di belakang kita. Nah, itu namanya khusyuk Ustaz, fokus. Cuma di sini karena Allah bukan benda, nggak bisa digambarkan. Nah, ini yang bikin susah Ustaz. Karena kita nggak terbiasa kan. Para ulama menyatakan kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terpikirkan di kepalamu, dalam akalmu, kalau Allah seperti itu, Allah nggak seperti itu. Udah bukan bukan Allah gitu, udah pasti bukan Bukan gitu. Allah. Ya. Karena pikiran kita masih makhluk, yang ada di dalam kepala kita makhluk semua. Nah, jadi nggak mungkin Allah bisa digambarkan. Ya. Makanya paling kita membayangkan, ya memang nggak susah, Ustaz, nggak bisa dibayangkan karena Tuhan memang nggak bisa dibayangkan kan. Yang bisa dibayangkan benda. Tapi untuk mendekatkan apa pemahaman kita kepada khusyuk apa dalam ibadah, Hmm. misalnya dengan mengetahui mana-mana bacaan kita mungkin guru ya, Nah, apa itu salah satunya. Ya, salah satunya jadi ya, minimal lah apa yang kita baca kita berusaha untuk memahami kan. Ya, kita ya, berusaha hanya terbatas pikiran kita kepada apa yang kita baca. Nah, itu udah bisa dianggap khusyuk Ustaz. Itu mungkin khusyuk juga bertingkat Ustaz. Itulah khusyuknya kita Ustaz. Mungkin khusyuk ulama-ulama ahli tauhid, ahli tarikat beda lagi Ustaz kan. Nah, ya, itu yang hanya bisa dijelaskan oleh mereka yang paham, yang udah sampai ke situ. Nah, ini ya. beliau membayangkan begini. Faqaddir anna rajulan solihan min wujuhi ahli baitik. Maka bayangkan olehmu, fatakdir. Kira-kira olehmu, bayangkan olehmu bahwa sungguh seorang laki-laki yang soleh min wujuhi ahli baitik dari orang-orang yang terhormat dari keluargamu itu yang turu ilaika melihat ia kepadamu. Perhatikan Ustaz, kita seorang murid, kita sedang sholat, kita tahu ada guru kita yang melihat, pasti kita sangat rapi banget sholatnya Ustaz kan? Rapi, nggak ada gerakan yang nggak diperlukan, pokoknya khusyuk tunduk. Wah, itu di depan orang. Nah, itu beliau membayangkan. Fakadir bayangkan olehmu, takdirkan olehmu. Kira-kirakan olehmu bahwa sungguh seorang laki-laki yang soleh dari orang-orang yang terhormat dari anggota keluargamu yang duru ilaika dia melihat kepadamu liya'lama kaifa salatu agar tahu ia bagaimana itu salatmu dia pengen tahu gimana kita salat
Kita memperhatikan anak kita sholat, pasti dia khusyuk Ustaz. Walaupun pura-pura kan. Masya Allah rapi banget, pas lah. Semua ilmu fikih yang dia dapatkan berkaitan dengan sholat diamalkan semuanya. Posisi kaki, tangan, segala macam. Fa'inda zalika yahduru kalbuk. Maka ketika engkau merasa ada yang memperhatikan sholatmu, akan hadirlah oleh hatimu. Watas kunu jawarihuk, dan tenanglah anggota badanmu. Nggak ada gerakan yang nggak diperlukan. Jadi sesudah kita membayangkan seperti itu, ini resep dari Imam Ghazali, Masya Allah. Sesudah Ya. engkau membayangkan seperti itu, sumarji ala nafsi. Kemudian kembalilah kamu kepada dirimu. Ini kita bergumam dalam hati, kita berbicara dengan diri sendiri. Wakul, katakan olehmu. Ala tastahi min khalikika wa maulak. Apakah engkau tidak malu, wahai jiwaku? Ini kita mengkhitab diri kita, Ustaz. Ya. Khaliqiki wa maulaki kan? Wa anas. Ala tastahi. Apakah engkau tidak malu dari penciptamu, dari Tuhanmu? Orang ketika engkau membayangkan dipantau oleh manusia saja kamu khusyuk. Kok ketika dilihat oleh Allah enggak khusyuk. Nah, Ini kenapa Bung Anas dulu? karena ki ini kembali ke nafsu. Ustaz. Nafsu itu mu'annas. Nafsu hawa ya. Ala nafsik ini. Jadi nafsu itu mu'annas. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kan Ah, pakai ya ayatu itu bukan ya ayu. oh iya, iya. Kalau mu'annas, kalau muzakkar ayyuhannas. Iya, Ini iya. ada ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Rabbiki ya. Iya, Robik ya. Radiyatan mardiyah. Mu'annas. Iya. Ya. Kemudian kembalilah kamu kepada dirimu. Wakul dan katakan olehmu ala tastahi. Apakah engkau tidak malu wahai diri? Min khaliqik dari penciptamu. Wa maulaki dari Tuhanmu. Idza qaddarti ittila'a abdin dalilin min ibadihi alaik. Ketika engkau membayangkan akan dilihat oleh seorang hamba yang hina dari hamba-hambanya kepadamu. Walaisa biyadihi dharruki wala naf'u. Padahal tidaklah di tangannya itu mudaratmu dan manfaatmu. Khasya'at jawarihu. Khusyuklah oleh anggota badan. Anggota badanmu jadi khusyuk ketika dilihat oleh seseorang. Padahal orang itu tidak memiliki kuasa apapun terhadap dirimu. Jadi khusyuklah anggota badanmu. Wahasunat salatuki. Jadi baguslah salat. Suma inna kita alamina annahu muttali'un alaik. Kemudian sesungguhnya engkau yakin bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kepadamu. Wala takhsha'ina li'azamati. Dan engkau tidak khusyuk karena keagungannya. Nah ini kita semacam berbicara dengan diri sendiri Ustaz. Apakah engkau enggak malu? Ya, itu akan mendorong kita untuk sedikit khusyuk. Saya ini pernah sholat begini guru. Saya apa namanya? Guru tuh di belakang saya saya dipaksa, bukan dipaksa, artinya saya di pokoknya supaya jadi imam gitu. Ya. Sedangkan saya kan kan beliau juga terkenal qori juga, memang suaranya juga merdu. Hmm. Dan alim kan, begitu kan, alim besar gitu. Ya. Tapi ketika sholat di masjid ini, saya dipaksa untuk apa? Jadi imam. Ke depan pokoknya ente aja kata gitu. Ya. Ya. Terus saya terus terang aja setelah sholat saya tanya, gimana gue bacaan saya gitu. Itu bener gak gitu? Pernah saya tanya gitu, bener gitu. Ya nggak apa-apa Ustaz. Itu memang begitu Ustaz. Kayak seorang guru nyuruh muridnya jadi imam. Di belakang kita ada guru kita. Itu pasti khusyuk banget Ustaz. Nah, itulah yang mau Imam Ghazali sampaikan begitu. Kenapa engkau ketika diperhatikan oleh makhluk terasa begitu khusyuk dan soleh kan? Tapi engkau tahu Allah melihat kamu, tapi kamu biasa aja. Ini buktinya begini Ustaz. Ketika kita sholat sendiri bagaimana? Berbeda enggak? Dengan ketika kita sholat di masjid, di depan jamaah kan? Eh, Nah, itu kalau beda berarti ini belum benar Ustaz. Antara sir dan alaniyah kita masih beda. Ukurannya begini Ustaz. Ketika kita jadi imam, semua kita baca Ustaz sunnahnya, iftitahnya, semua nggak ada yang tinggal kan. eh. Ketika sholat sendiri langsung pakai kilat Ustaz. Masya Allah. Iftitah lewat. Ayat langganan, al-ikhlas terus. Nah, itu tanda-tanda berarti sholat kita belum ini. Alam 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 tarar nasrah. Nah, itu Ustaz.
Ahwa ta'ala aqallu indaki min 'abdin min ibadih. Apakah bermula dianya Allah Ta'ala itu lebih rendah di sisimu dari seorang hamba dari hamba-hambanya? Nah itu kan. Ini kita berbicara dengan diri sendiri. Fama asyadda tughyanika wa jahlik. Maka betapa berat kedurhakaanmu dan kebodohanmu. Wa ma a'dhama adawatika li nafsik, dan betapa besar permusuhan dirimu terhadap dirimu. Nah, kita dianggap orang bodoh kalau gini kan. Allah Akbar. Fa'alij qalbaka bihadhihi riyal. Maka obati olehmu akan hatimu dengan ini. Ini trik ya. Hiyal itu hilah, Ustaz. Hilatun hilatani hiyal. Trik cara. Oh, dengan cara ini. Nah, Dengan obati cara olehmu apa? akan hatimu dengan ini cara tadi ya. Iya. Bayangkan kalau di depan orang kenapa khusyuk. Fa'asahu ayyahdura ma'aka. Maka mudah-mudahannya hati. Itu bahwa hadir ianya hati bersamamu fi sholatika dalam sholatmu. Kenapa pentingnya khusyuk dalam sholat? Fa'innahu laisa laka min sholatika illa ma'akalta minha. Karena apa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada untukmu dari sholatmu kecuali apa yang kau pahami darinya sholat. Jadi dari sini kita dapat memahami maksud beliau khusyuk itu ya antara lain apa yang kita baca kita paham. Yang itu Ustaz. Karena kata Iya. Imam Ghazali, sholat itu kan munajah, berbicara. Berbicara baru dianggap berbicara ketika kita sadar apa yang kita bicarakan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pinta, kita sadar. Hmm. Tapi kalau apa yang kita baca kita nggak sadar, itu kan seperti orang ngigau, Ustaz. Tertidur dia ngomong kan. Jadi omongan orang tidur itu kan nggak ada nilainya. Karena Berarti dia orang nggak ada kesadarannya. Nah, berarti orang Majnun juga ya Guru yang ngomong nggak ada itu. mm-mm. Mending Majnun masih ada, dia ketika berbicara itu masih ada irodahnya, Ustaz. Masih Hmm. ada kehendak kan, kemauannya. Tapi kalau orang tidur kan nggak ada kemauan, namanya orang tidur. Iya. Jadi Imam Ghazali mengumpamakan kalau kita sholat apa yang kita baca kita nggak paham itu ngigau. Kalau orang ngigau itu malah bahaya Ustaz. Maksudnya begini. Jadi Guru berarti apa namanya kita ini minimal arti bacaan Fatihah kita gitu ya. Terus Hmm, yang bacaan yang apa yang rukun-rukun itu harus tahu maknanya Guru ya. ya. Bacaan dalam doa di antara doa sujud. Rabbi gifirli. Artinya begini Ustaz, kayak cerita kemarin. Ketika kita sujud kan kita biasa aja sujud Ustaz kan. Karena udah terlatih. Kita nggak menyadari kalau sujud itu berat banget. Jadi Hmm. sambil sujud pun ada rasa syukur. Alhamdulillah. Kita sudah bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang nggak mau sujud, merasa terhina dengan sebab sujud yang saya ceritakan kemarin. Kalau menurut Syekh Al-Umari, kenapa Abu Talib atau orang yang lain nggak mau sujud? Karena dia merasa terhina, kepala yang dimuliakan lebih rendah dari pantatnya, kan? Dia merasa terhina, sehingga sangat berat, rela menerima segala risiko, yang penting jangan sujud. Tapi ketika kita mampu sujud dengan kehendak Allah itu luar biasa. Hmm. Nah itu, ada kesadaran semacam itu ya. Di setiap gerakan sholat itu ada semacam kesadaran seperti itu. Istisyar, itu yang penting. Beliau menyatakan fa'innahu laisalaka. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada bagimu dari sholatmu illa ma'aqalta minha, kecuali apa yang anda pahami darinya sholat. Wa amma ma'ataita bihi ma'al ghaflah. Adapun bermula apapun yang engkau datangkan dengannya bersama lalai. Setiap rukun, setiap bacaan yang kita baca tapi kita lalai, fahuwa ilal istighfari wa takfiri ahwaj. Maka dianya apa yang kamu lakukan tadi kepada istighfar, kepada diberikan kafarah itu lebih butuh. Bahkan sholat kita itu perlu kita istighfar. Nah, Sholat kita perlu disibukkan lagi ya. jadi Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya beliau mengumpamakan ngeri Ustaz. Misalkan begini, seorang raja membuat satu rapat. Kita hadir rapat raja, kemudian kita memberikan pendapat segala macam. Nah, tentunya itu yang aturannya kan. Kita paham apa yang kita sampaikan di hadapan raja. Yang satu lagi dia datang, ah,
dia bikin kacau, Ustaz. Datang rapat bikin kacau. Yang satu lagi nggak datang. Itu lebih besar hukuman mana? Yang nggak datang, apa yang datang bikin kacau? Yang datang bikin kacau loh. Itu kata Imam Ghazali, jangan-jangan sholat kita ini lebih malah membahayakan diri kita. Kalau sholatnya nggak benar. Hmm. Walaupun dalam fatwa fikih beda kan? Fatwa fikih dengan secara zahir kita melaksanakan sholat, Iya. syarat dan rukunnya lengkap, itu kita udah lepas. Itu fatwa fikih, fatwa yang paling ringan. Iya. Nah, nah itu. Jadi apapun yang engkau datangkan dengannya bersama lalai, maka dia nyama kepada istighfar dan kepada diberikan kafarah itu lebih diperlukan. Faiza hadara kalbuk, maka bila telah hadirlah oleh hatimu, fala tatrukil iqamah, maka janganlah engkau meninggalkan akan iqamah. Ini hadir hati sebelum sholat udah mulai hadir hati, Ustaz. Ini kan belum belum mulai sholat nih. Iya. Kita baru berdiri tadi habis baca surat An-Nas. Alhamdulillah rajim sama Anas. Kemudian kita siap-siap untuk menghadap, untuk melakukan sholat, kemudian langsung iqamah. Iqamah. Wa in kunta wahdak. Sekalipun adalah engkau itu sendiri. Walaupun sholat sendiri, tetap qomat. Nah, Kalau sholat sunnah, sunnah komat nggak, Bro? enggak, Ustaz. Khusus fardu. Eh, Sholat sunnah itu enggak sunnah qomat. Bahkan sholat sunnah yang berjamaah pun enggak sunnah iqamah kan. Ada dia kalimat khusus sholatu jamiah. eh. Nah, wa inin tadorta hudura jamaatin. Bila engkau menanti akan hadirnya jamaah, fazin maka azan olehmu. Suma akim mukim olehmu. Ikamah olehmu. Ini kita duluan ke masjid berharap ada jamaah ya azan. Ini model lama banget Ustaz. Zaman sekarang setiap masjid kan ada muazin ya. Ada mazimnya. Udah Ada lebih keren sekarang. Faiza aqamta bila engkau telah melakukan iqamah, fanwi biqalbika ada'a fardhu tuhri lillahi ta'ala. Maka niat olehmu dengan hatimu akan melaksanakan fardu duhur karena Allah Ta'ala. Ya usalli fardu duhur di mananya. Hmm. Waliyakun zalika hadiran fi qalbik. Hendak adalah demikian itu hadir dalam hatimu inda takbiratul ihram ketika takbiratul ihram. Artinya dalam takbiratul ihram niatnya. Wala ya'zubu zalika inda angka qabla al-faraghi minat takbir. Jangan hilanglah demikian. Demikian niat dari dirimu sebelum selesai dari takbir. Jadi dari awal takbir hingga akhir takbir itu niat, Ustaz. Hmm. Jangan sampai sebelum selesai takbir udah selesai niat. Kalau menurut di sini berarti dari awal Hamzah A sampai Ra Akbar disitulah posisi niat. Tentunya di sini ada khilaf panjang lebar kan. Hmm. Nah, Niatnya harus harus sepanjang Allahu Akbar, Bro. itu bagusnya seperti itu. Walaupun dalam kitab fikih juga yang penting antara Hamzah Allah dan barnya Akbar. Penting di situ niatnya dalam takbiratul ihram. Walaupun tidak dalam semua juzuk juzuk takbir. Jadi di sana panjang lebar pembahasan Ustaz. Ada mukaranah urfiyah, ada mukaranah hakikiyah, itu panjang. Kita nggak bahas, jangan bahas itu Ustaz. Ta'arud ta'innya ya harus kena kan. Kalau kasat taharat ta'in itu oke lah. Kita menyebutkan sengaja, menyebutkan fardunya, menentukan nama sholatnya kan. Zuhur kita sebut zuhur, asar kita sebut asar. Warfa yadaika inda takbir dan angkat olehmu akan dua tanganmu ketika takbir pada irsalihima sesudah melepaskan keduanya. Jadi tangan lurus dulu ke bawah Ustaz. Ketika mau takbir baru ngangkat. Allahu Akbar. Angkat olehmu akan kedua tanganmu ketika takbir sesudah melepas keduanya terlebih dahulu. Jadi jangan begitu berdiri tangan udah di kuping, jangan maksud beliau kan. Tangan di bawah dulu sejajar pinggang. Kalau mau takbir baru kita angkat. Oh. Angkat olehmu akan dua tangan ketika takbir sesudah melepaskan keduanya terlebih dahulu. Angkat kemana? Ila mingkabaika. Kedua bahumu. Sejajar bahu Ustaz berarti. Iya. Ila mingkabaika maksudnya ke atas bahu. Wahuma maksudata nih dan bermula keduanya dua tangan itu terbuka keduanya. Terbuka. Tangan terbuka jangan kita kepalkan.
tangan terbuka, wa asabi'uhuma mansyurah, dan bermula jari-jari keduanya itu mansyur, jari juga terbuka. Maksudnya nggak dipaksakan rapat, nggak dipaksakan renggang, apa adanya. Standar, Ustaz. Nah ini. Wa asabi'uhuma mansyurah, bermula jari jemarinya dua tangan itu mansyurah terbuka. Wala tatakallaf dhammahuma, dan jangan engkau memaksakan akan merapatkan keduanya. Wala tafrijahuma, jangan pula engkau memaksakan akan merenggangkan jari keduanya. Enggak renggang, enggak rapat, biasa. Warfa bihaisu yuhadhi ibhamuk, angkat olehmu dengan sekira-kira sejajarlah oleh jempolmu syahmata uzunaika, akan lembek kupingmu. Apa namanya Ustaz nih bahasa Indonesianya? Anting-anting kan. Ya, syahmah itu tempat anting. Kalau guru saja nyebutnya pentil kuping. Nah, lembek kupingmu itu aja. Berarti ketemu di sini guru ini. Angkat olehmu sekira-kira sejajarlah oleh jempolmu akan syahmata, walaupun nggak menyentuh Ustaz, sejajar, akan lembek kupingmu. Waru'usu asabi'ika ala uzunaika, dengan sekira-kira sejajarlah oleh ujung jari jemarimu a'alia, akan bagian atas kupingmu. Ujung jari bagian atas kuping, berarti jempol pas di bawah. Itu yang lembek tadi. Watu hazi, dan sejajar. Engkau sejajarkan dengan dua telapak tanganmu mingka baika akan pundakmu. Nah ini Ustaz. Ada juga yang di depan dada Ustaz. Macam-macam sih cara memahami. Nah, kita bebas saja lihat kiai-kiai praktek salah Ustaz. Ya enggak, guru kan kita punya itu ya, punya apa ini? Punya marojinya ke sini kan. Ya. Kadang kita nggak bisa memahami kitab, Ustaz, salah paham kadang. Kita tetap harus melihat praktek pendahulu. Iya, iya, Gimana nih betul. cara memahaminya? Kalau Jadi kita ini Ustaz, kalau beliau beda Ustaz. Angkat tangan dulu baru takbir, bukan takbir dulu. oh iya, iya. Gimana gimana Beliau ini? pertama tangan di bawah nih di pinggang. Kemudian baru kita angkat, taruh, baru takbir Ustaz. Udah kita taruh tangan, Allahu Akbar. Bukan Oh, sambilan. Allah, bukan. Beliau beda nih. Kan ada ulama lain dari bawah mulai kan? iya, iya, iya. Allahu Akbar. Ini enggak. Faiza stakarrota fi makarrihima. Apabila telah tetaplah kedua tangan pada tempat keduanya tadi yang sudah dijelaskan. Oh, Baru fakabir, maka bertakbirlah. oh, Nah, Allahu Akbar. Baru kita turunkan. Nah, itu saatnya ada model nih. Fakabir maka takbir iya. olehmu. Kalau di kitab lain gimana guru? Kita Belum lain tuh. macam-macam, Ustaz. Sebenarnya banyak caranya ya. Kalau saya, kalau selama membaca kitab Bidayah ini sering begini, Ustaz. Ini ditaruh dulu. Allah Ya kan, Akbar. kan kita baca ini, jadi kan kita ada rujukannya ke sini, nggak apa-apa kan gitu bisa kita Ya, praktekkan. nah, kita baca kita ya, nah banyak cabang lagi karena ini kan matan, Ustaz kan. Iya, iya, Jadi iya, yang iya. khilafnya kan di syarahnya. Iya. Fakabir kemudian takbir olehmu, sumarsil huma, kemudian lepaskan olehmu akan keduanya dua tangan. Birifkin dengan lembut, baru kita turunkan. Selesai takbir turunkan. Ini turunkan juga nggak langsung ke dada, Ustaz. Oh, Turunkan dulu ke pinggir. Entar baru diangkat lagi ke dada. Memang rada aneh, Ustaz. kalau turun ke bawah dulu bukannya bersih kok guru tuh. Risiko Enggak, gerakan lebih dari 3 kali. Enggak ya? enggak. Justru beliau bilang, turunkan ke bawah, tapi diamkan. Justru kita taruh tangan di dada itu ketika mau baca Fatihah, Ustaz. Kan jarang kita dengar kan? Waduh, banyak salah jadi gitu. Enggak salah. Itu model sana benar, yang udah biasa, ini juga benar. Coba Ustaz perhatikan. Maka takbirkan olehmu semarsil huma. Kemudian lepaskan olehmu akan kedua tangan, birifkin dengan lembut. Jadi kita lepaskan ke bawah nih. Wala tadfa' yadaika 'inda raf'i wal irsali ila qudamin daf'an wala ila khalfin. Dan janganlah engkau menolak akan dua tanganmu ketika mengangkat dan ketika menurunkan ke depan sebagai menolak, tidak pula ke belakang. Jangan kita ayunkan, pas Nih, pinggang aja kan. jangan dianggun ya. Nih. Wala tanfudhuma yaminan wa shimala. Jangan engkau gerakkan akan keduanya ke kanan dan ke kiri. Jadi biasa aja turunkan pas. Nah ini, dari sini kita pahami Ustaz.
Faiza arsal tahuma. Bila engkau telah menurunkan keduanya dua tangan, fastanif. Mulai dari awal. Istinaf kan wow istinaf dari awal. Iya, iya. Fastanif mulai olehmu dari awal. Raf'ahuma akan mengangkat keduanya dua tangan kepada Asadrika. dadamu. Kan Ila beda Ustaz kan? sadrika. Allahu Akbar ke bawah. Kalau dalam kita marakil kalau nggak salah pas mau ta'awud, mau baca Fatihah, baru angkat lagi. Ah, itu. Siap. Masya Allah. Nih Wah. sekali-sekali praktek model gini Ustaz. Iya gitu. Benar ini. Siap. Jarang Jadi tapi ya. kayaknya sholatnya bisa 6 menit ini, 6 menit 7 menit ini. Jarang yang begini Ustaz. Biasanya langsung ke dada. Iya. Ini kalau kita ngaji kita Imam Ghazali, ngikut Imam Ghazali kali-kali kan. Iya. Wa akrimil yamina biwad'iha 'ala shimal. Muliakan olehmu akan tangan kanan dengan meletakkannya tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, muliakan tangan kanan dengan meletakkannya tangan kanan di atas tangan kiri. Wansyur asabi al-yumna ala tuli zira'ikal yusra. Dan hamparkan olehmu akan jari jemarimu yang kanan di atas sepanjang lenganmu yang kiri. Ini biasa kan? Iya. Waqbid biha. Dan genggam olehmu dengannya tangan ala ku'ika. Di atas ku'mu. Pergelangan tangan. Kita genggam. Wakul ba'da takbir. Katakan olehmu sesudah takbir. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Doa iftitah. Guru, sebentar, sebentar. Ini kita sudah naikin tangan ke atas belum nih dari setelah takbir tadi? Kan sini sudah disuruh baca iftitah nih. Ya, berarti tadi belum baca Fatihah, Ustaz. Allahu Akbar, kita turunkan ya. Ayo Kemudian turunkan. kita naikkan. Ketika kita naikkan baru baca iftitah. Nah, iya. Ya, iftitah. Iftitahnya juga panjang ini. Ini sumakra. Kemudian kamu baca wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar. Aku hadapkan akan diriku. Wajhi jiwa ragaku. Aku hadapkan akan wajahku, maksudnya jiwa ragaku bagi zat yang telah menciptakan langit dan bumi hanifan. Dalam keadaan hanif. Seorang muslim. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang musyrik. Ini kan pengakuan total Ustaz. Inna solati, solatku, nusukku, ibadahku secara umum, hidupku, matiku, milikmu ya Allah. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Wabizalika umirtu, demikianlah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, aku ini bagian dari kaum muslim. Nah, Aduh, alhamdulillah. ini benar-benar sholat, nggak boleh buru-buru Ustaz. Santai. Summa qra, summa qul, kemudian katakan olehmu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awud. Summa qra'il Fatihata, kemudian baca olehmu akan surah Fatihah bitasdidatiha dengan semua tasdid-tasdidnya Fatihah. Wajtahid dan bersungguh-sungguhlah kamu fil farqi bainad dhadi wad dha. Hmm. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam membedakan antara dhad dan dha. Saya juga nggak bisa, Ustaz. Tapi dalam Fatihah dhad ada kan? Dha ini kan nggak ada. Ya, Dalam artian nggak ada zo. ya Cuma maksudnya kadang-kadang beda. kan walau zoli kalau gitu kan jadi salah gitu. Jangan sampai begitu maksudnya kan? Ya, wakul amin katakan olehmu akan amin. Wala tasilhu biqaulika wala dhalin. Dan janganlah engkau sambung akannya amin dengan ucapanmu wala dhalin sebagai sambung, jangan disambung. Harus kita pisah karena Walau amin bukan zolin ayat Quran. amin. Oh, berarti harus napas dulu guru ya? Ya, diam satu nafas baru amin ya. Karena beda dia bukan ayat Quran. Nah, itu Ustaz. Ini tarikus sholat namanya Ustaz. Cara sholat. Jadi kerennya kalau kita tasawuf itu atau kita Imam Ghazali beliau tidak membedakan Ustaz. Mana fardu mana sunnah. Enggak dibedakan karena tujuannya bukan untuk ditinggalkan. Kalau kita kan ini fardu, ini sunnah. Arti fardu dilakukan, sunnah ditinggalkan kan gitu. Cara tidak tidak membedakan cara cara mengerjakannya guru ya? Ya, artinya semua sunnah itu untuk dilakukan. Untuk diketahui mana fardu mana sunnah untuk dilakukan sebenarnya. Bukan untuk ditinggalkan kan. Bukan Iya. untuk kilat. Kan banyak orang berseloroh. Kok santri-santri sholatnya cepat katanya kan? Oh, karena dia udah pinter ngajinya lama, jadi pinter udah tahu mana rukun mana sunnah. Nah, dia ambil rukun-rukun saja.
Makin pinter orang makin cepat sholatnya. Kalau orang awam sholat katanya lama, nggak tahu fardu mana rukun, semua dianggap rukun, jadi harus dikerjakan semuanya. Mikirin dulu mana. Hmm. Makanya Imam Ghazali judulnya Adabus Sholat, adab sholat. Jadi adab itu ada fardu, ada sunnah, di dalamnya ada hayat. Semua dilakukan. Wajhar bil qiraati fi subhi wal maghribi wal isya. Jiharkan olehmu dengan bacaan dalam sholat subuh, maghrib dan isya. Ani maksud saya fir rakaatail awalain au ulayain fir rakaatainil ulayain Pada pada dua dua rakaat rakaat yang yang pertama. pertama. Illa antakuna ma'muman kecuali adalah engkau itu seorang makmum. Makmum berarti sir diwakili oleh imam. Wajihar bit ta'mim dan jiharkan olehmu dengan membaca amin, baik kamu imam ataupun makmum. Di sini mah ini hampir pasti sama dengan itu bro ya. Dengan apa itihab. Ya. Waqra fi subhi ba'dal fatihati minas suwarit tiwalil mufassal. Bacakan olehmu pada sholat subuh sesudah Fatihah dari surat-surat yang panjang-panjang dari mufassal. Jadi mufassal itu sudah ditentukan dalam Quran Ustaz. Sekitar dari Al-Furqan misalnya sampai ke depan. Itu surat mufassal namanya. Arti mufassal surat-surat yang ayatnya pendek-pendek. Hmm. Dipisah-pisahkan. Jadi kita ambil surat mufassal yang bagian panjang. Ada surat mufassal bagian pendek. Kayak misalkan Ar-Rahman, Al-Waqiah itu bagian bagian sedang namanya kan. Ada yang surat mufassal bagian pendek. Mulai dari juz terakhir itu. An-Naba misalkan, At-Takasur dan seterusnya. Ya. Apa namanya? Ini beliau menganjurkan baca alim pada salat subuh sesudah Fatihah dari surat-surat tiwal al-mufassal yang panjang-panjang dari surat mufassal. Wafil maghrib dan pada sholat maghrib min kisorihi dari pendek-pendeknya mufassal. Ya. At-Takasur, Al-A'la kan. Wafil duhri wal asri dan pada sholat duhur, asar dan isya dari pertengahannya mufassal. Contohnya wasama izatil buruj wa ma qarabaha dan ma yang mendekati ia akannya wasama izatil buruj. Dan dalam sholat subuh dalam safir secara khusus kita baca kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Nah, Pada safarat. ya pada safir. Sholat safir, sholat subuhnya kita baca Al-Kafirun dan An-Nas. Nah itu. Ke guru ini kenapa jadi menyelapkan pada visubhi visafari? Ini sebagai informasi tambahan, aturannya pada sholat subuh itu kita baca surat yang agak panjang. Ah, Kecuali ketika kita musafir. Kalau iya. dalam safir, subuhnya jadi pindah ke surat pendek. Bahkan surat khusus kan. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang bergabung hari ini Ustaz. Saya nggak kasih tahu ke grup. Oh, nggak ada yang gabung ya? Nggak ada. Nah. Wala tasil akhir surati bitakbiratir ruku. Janganlah engkau menyambung akan akhir surat dengan takbir ruku. Nah, hatta zurtumul maqabir. Misalkan apa? Udah berakhir Allah. ayat jangan Allahu Akbar langsung. Jeda lah. Nafas kan? Jeda baru takbir ruku. Nah, ini. Walakin ifsil bainahuma bimiqdari qaulika subhanallah. Tetapi pisahkan Oh, olehmu antara akhir surat dan takbir ruku bimiqdari qaulika dengan seukuran ucapanmu subhanallah. subhanallah. Wa kun fi jami'i qiyamika mutrikan kasiran. Adalah engkau pada semua berdirimu itu yang menundukkan. Mutrik yang menundukkan kepala. Kasiran nadraka. Adalah engkau itu yang membatasi ia akan pandanganmu ala musallaka kepada tempat sujudmu, tempat sholatmu. Fadzalika ajma'u lihammik. Demikian itu lebih mengumpulkan bagi tekadmu, bagi pikiranmu. Karena apa yang kita lihat kan itu yang kita pikirkan, Ustaz kan? Jadi Hmm. membatasi jarak pandang, lihat ke tempat sujud.
Hendak adalah kamu dalam semua berdirimu itu yang menundukkan kepala, kasiran yang membatasi akan pandanganmu kepada tempat sholatmu. Demikian itu lebih bisa mengumpulkan bagi tekadmu, lebih layak untuk hadir hatimu. Ajidar lebih layak, lebih bisa membantu untuk hadir hati. Tapi saya guru mohon maaf aja ya. Antara melihat ke tempat sujud dengan merem itu juga saya lebih dapat kalau mata kita di merem Merem, apa merem gitu ya. Padahal itu nggak boleh ya merem itu ya kalau dalam itu. Ya. boleh Ustaz. Boleh merem, nggak makruh. Kalau menurut Imam Oh, Ghazali, kalau dengan memejamkan mata lebih membantu, boleh. oh nggak makro ya guru ya? Enggak. Oh, Kalau ada juga yang bilang makruh. Tapi kita ambil tarikat Imam Ghazali, nggak makruh. Tapi ketika kita sujud, ada juga yang menganjurkan untuk membuka, kan? iya Biar iya. dia ikut sujud dalam keadaan sadar. Walaupun kita pejam juga boleh. Wa iyyaka antal tafita yaminan wa shimalan fi salatik. Hindari olehmu dari bahwa engkau berpaling ke kanan dan ke kiri dalam sholatmu. Hmm. Suma kabir li ruku, kemudian takbirlah kamu untuk ruku. Warfa yadaika kama sabak dan angkat olehmu akan dua tanganmu sebagaimana yang telah terdahulu ya. Pemuddat takbirah panjangkan olehmu akan takbir ila intiha ila ruku hingga berakhir kepada ruku. Allahu Akbar, selesai ruku, selesai takbir. Jangan udah Allahu Akbar, udah takbir baru ruku kan. Nah, artinya jangan ada bagian sholat yang terbebas dari zikir kan. Allahu Akbar. Nah, sambil ruku sambil baca takbir. Selesai ruku, selesai takbir. Ini Ah, udah biasa Ustaz. panjang rukunya atau gerakan ke untuk ruku juga Gerakan ruku. kan banyak kalau jadi imam banyak orang yang sudah setengah berdiri baru mengucap Allahu Akbar guru. Sami Allah liman hamidah apa Allah Akbar. Misalnya bangkit dari apa? Bangkit dari sujud ketika dia mau ke rakaat berikutnya. Itu sudah setengah itu baru Allahu Akbar. Itu karena dia mengikuti makmum. Sebenarnya kan makmum yang mengikuti imam. Karena makmum sekarang, kalau kita langsung baca duluan dia berdiri, Ustaz. Ini untuk menghindari agar imam udah tegak, baru makmum berdiri kan gitu kan. Iya, Makanya iya. takbirnya telat. Mestinya enggak. Ketika kita mulai bangun langsung takbir. Cuma makmumnya sunnah diajarkan. Dia baru berdiri ketika imam sudah sempurna berdiri. Kan begitu aturannya. Iya, Sesudah imam tapi selesai. ngucapinnya tetap dia dari bangkit guru menurut saya ya. Mengucapkan Nah, takbirnya dari bangkit awal, tapi sudah berdiri makmumnya harus baru ikut gitu maksudnya. aturannya begitu. Oh. Tapi kita lihat dulu ada sedikit lagi tentang rukuk. Ini tentang sujud. Ini baru rukuk eh. Angkat olehmu akan dua tanganmu sebagaimana yang dahulu ia. Wa muddat takbira. Panjangkan olehmu akan takbir hingga selesai kepada rukuk. Hingga sampai kepada rukuk. Sumadha arhataika. Kemudian letakkan olehmu akan dua telapak tanganmu ala rukbataika atas dua lutut. Wa asabi'uka mansyurah dan bermula jari jemarimu itu yang dibuka. Wansib rukbataika, tegakkan olehmu akan dua lututmu. Wa mudda dhahraka, luruskan akan punggungmu. Wa unukaka dan akan lehermu. Eh. Wa raksaka akan kepalamu. Hal keadaan semuanya yang rata. Kasofi hatil wahidah, seperti satu papan. Ya. Hmm. Wajafi mirfakaika anjam baik, renggangkan olehmu akan dua sikumu dari lambung. Jangan kita tempel ke lambung, renggang. Ya. Wal mar'atu la taf'alu dzalik. Bermula perempuan itu tidak melakukan dia akan demikian. Ini dalam matan takrib kan beda kan? Antara Iya. ada beberapa hal yang beda antara laki-laki dan perempuan. Ada Wakul lima subhana hal. rabbiyal azim. Ya. Kemudian katakan olehmu subhana rabbiyal azim tiga kali. Udah. Wa in kunta munfaridan. Bila kamu itu sendiri. Wa aradta ziyadah dan engkau pengen akan menambah. Fakul sab'a maratin maka katakan olehmu 7 kali. Au asyran 10 kali. Fa'inahu hasanah. Jadi kalau sholat sendiri berarti subhanallahnya 7, Hmm. 10. Kenapa 10 Ustaz nggak ganjil? Iya ya. Kenapa? Ini mestinya 11 biasanya. Kayakku Eh, tuh memvalidan wah tak nggak lima guru ya. Nggak ada lima ya. ya boleh 7. Ini nggak, maksudnya 3, 5, 7 yang ganjil-ganjil lah. Oh iya. 9 ya.
Jangan 10 tapi 11. Nah, itu bagus. Ini nanti kita lihat matanya. Kayaknya sih 11. Ini Ustaz. Sumarfa hatta ta'tadilah qaiman. Kemudian bangunlah kamu hingga engkau tegak berdiri. Hatta ta'tadilah engkau hingga engkau i'tidal dalam keadaan tegak berdiri. Warfa yadaika qailan. Angkat olehmu akan dua tanganmu hal karena kamu yang mengatakan sami Allah liman hamidah. Ini kita mengatakan sami Allah liman hamidah mulai dari bangun memang. Bukan sesudah bangun bukan. Hmm. Sami Allah liman hamidah. Pas kita tegak, zikirnya udah selesai. Ya. Faiza stawaita, bila engkau telah tegak berdiri, fakul bacakan olehmu, Rabbana lakal hamdu, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'ba. Nah itu, baca zikir yang tidak. Wa in kunta munfaridan fi subuh. Dan jika adalah kamu itu yang sendiri dalam salat subuh, faqra'il kunut, baca olehmu akan kunut, fi rakaat saniyah pada rakaat yang kedua, fi i'tidalika, pada i'tidalmu dalam rukuk, dari rukuk. Ini udah maklum lah. Nah. Bentar, Guru, sebentar. Ya, masih saya. Oke, kita udah tegak berdiri sekarang Ustaz. Udah baca doa i'tidal, apalagi yang harus kita kerjakan? Sumasjud. Kemudian sujudlah kamu mukabiran hal keadaan kamu itu yang membaca takbir ghairu rafi'i yadaika, ketiadaan mengangkat tangan. Tadi ketika mau sujud tetap takbir cuma enggak angkat tangan kan? Iya. Allahu akbar langsung. Fadha awalan alal ardi rukbatai. Maka letakkan olehmu terlebih dahulu di atas bumi akan dua lututmu. Lutut dulu Betul. berarti. Iya. Jangan tangan dulu kayak onta. Wala tabruk kabar kalbair, kabar kilbair. Jangan tersungkur seperti tersungkur onta. Nah, jadi fadha'i awalan. Fadha' awalan letakkan olehmu terlebih dahulu di atas bumi akan rabbataika dua lututmu. Summa yadaika, kemudian tanganmu. Summa jabhataka, kemudian dahimu. Maksyufah. Dahimu hal keadaan dahi itu terbuka. Dahi jangan tertutup, terbuka. Iya. Karena dia wajib tersentuh lantai. Wata'il amfa ma'al jabha. Letakkan olehmu akan hidung bersama dahi. Jadi bareng-bareng antara hidung dan dahi. Hidung juga dianjurkan kena tempat sujud. Kalau yang tidak pesek dulu. Ya, ya. Nah, bintang bintang iklan azan katanya nggak kena hidungnya ke atas. Ada yang protes, Masya Allah. Lagi rame gitu. Politik. Ramai banget, Ustaz. Allahu Akbar. Oke. Wajah fi mirfakai ke anjam baik. Renggangkan olehmu akan dua sikumu dari lambung. Artinya jangan kita nempel gimana gitu kan. Kalau perempuan ya begitu. Renggang. Tapi jangan renggang banget. Lihat juga lingkungan Ustaz. Kalau sholat jamaah kan. Jangan Iya, sampai iya. tetangga terganggu. Iya. Wajafi renggangkan olehmu akan dua sikumu dari lambungmu. Wa akilla batnak. Kecilkan olehmu akan perutmu. Akilla maksudnya renggangkan olehmu akan perutmu lah di dua pahamu. Jadi perut jangan kita tempelkan ke paha. Kecuali orang gendut, misalnya beda lagi. Wakillah kurangi, kecilkan, jauhkan olehmu akan perutmu dari dua pahamu. Wal mar'atu la taf'alu dzalik, perempuan tidak melakukan ia akan demikian. Wada' yadaika 'alal ardi, letakkan olehmu akan dua tanganmu di atas bumi, hazwa min kabaika, sejajar dua bahumu. Berarti di dua bahu di pinggir muka. Letakkan olehmu akan dua tanganmu di atas bumi, hazwa, sejajar dua bahu. Nah, wala tafrush zira'aka, janganlah engkau menghamparkan akan dua lenganmu di atas bumi. Jangan engkau menghamparkan dua lenganmu di atas bumi seperti tidurnya anjing maksudnya Ustaz. Bahasa kasarnya ya. Dengan ini maksudnya Guru. Jadi ziraknya jangan kita hamparkan rata. Jadi memang Ustaz, dalam sholat itu dilarang gerakan-gerakannya mirip gerakan hewan. Contoh dalam sujud nggak boleh seperti tangan anjing. Dalam sujud, turun sujud nggak boleh seperti onta turun. Akan diumpamakan dengan hewan. Ketika kita berjamaah jangan sampai kepala kita angkat lebih duluan seperti keledai kan gitu umpamanya Ustaz kan. Allah kan Iya. obah kepalanya jadi keledai. Itu banyak banget hadis-hadis kalau kita baca, gerakan-gerakan sholat itu jangan menyamai Hewan, ya? gerakan hewan. Kenapa Guru? Ini Karena hewan, ya? karena manusia ini bukan hewan Ustaz, walaupun definisinya hewan maksudnya. Tapi manusia itu Kan, hewan yang kan punya pikiran, beda. hewan hati keren hati. Jadi itu bukan hewan maksudnya. Maksudnya Allah manusia al yang insan punya daya hewan pikir. hati. Ya. Jadi banyak itu.
Gerakan-gerakan yang nggak boleh menyerupai gerakan hewan. Itu aturan sholatnya. Ya, itu perlu kajian panjang lebar, Ustaz. Nah, wakul dan baca olehmu subhana rabbiyal a'la. Tapi nggak ada tambahan wa bihamdi, Ustaz. Saya jarang melihat di kitab itu ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau di kitab Jawi ada, Ustaz. Kitab Ya, Jawi kita misalkan. bahasa Jawa. Kitab Jawi, kitab Melayu misalnya. Ya, ya, Kitab Jawi, Arab Jawi. ya, Itu ya. subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ada tambahan. Ini kalau di kitab ini kitab Yanah tahu kayaknya subhana rabbiyal a'la juga. Mungkin ada di hasiah-hasiahnya kita kelewat kali Ustaz. Nah, dikatakan orang tambahlah wa bihamdi. Ada kemungkinan. Karena gini Ustaz, dalam firman Allah kan fasabbih bismi rabbika. Apa? Fasabbih bihamdi rabbika. Ya, Fasabbih bihamdi baru rabbik. di kelas takbir. Ada bihamdi. Sucikan Tuhanmu dengan memujinya. Fasabbih bihamdi rabbik. Ada yang fasabbih bismi rabbik. Yang macam. Subhana rabbiyal a'la. Salasan 3 kali. Au sab'an 7 kali. Au asyrani lagi-lagi 10 kali Ustaz. Kenapa ilatnya? Biasa 11 kali. Nggak ada kegiatan hari ini Ustaz. Biasa aja. Nggak ada jadwal jauh-jauh Ustaz. Nggak ada. Asyran juga Ustaz. Oh, Masya di Allah. di di Marokko juga asrnya. Asyran. Nggak apa-apa Ustaz. Ya udah kita ikuti Ustaz. Tapi ya, biasanya 11. Ini 10. Ini ada rahasianya kali Ustaz. Ada rahasia di balik rahasia. Kita cari nanti. Insya Ya. Allah. Kenapa harus 10? Kenapa jadi genap? Katanya Allah suka ganjil kan? Tapi Maka bacakan oleh sekali waktu kita amalkan guru. ya Kita sendiri Ustaz. pengen sesuai dengan apa yang itu sama ulama gitu. Sesuai dengan ilmu Ustaz. Iya. Siapa tahu mendatangkan keajaiban Ustaz. Masya Allah. Iya, dikasih putuh kita di situ pas sama. Nah, bacakan olehmu subhana rabbiyal a'la 3 kali atau 7 kali atau 10 kali in kunta munfaridan jika kamu sendiri. Dikit lagi Ustaz. Summa tarfa'u minas sujud. Kemudian engkau bangun dari sujud, hal karena kamu yang bertakbir kan langsung Ustaz. Bangun dari sujud langsung takbir kan? Hatta ta'tadila jalisan hingga engkau tegak duduk. Duduk Iya, antara dua sujud. Wajilis ala rijlikal yusra. Duduklah kamu di atas kakimu yang kiri. Wansib iya, kadama yumna tegakkan olehmu akan tumitmu yang kanan. iya. Wadah yadaka letakkan olehmu akan dua tanganmu di atas dua pahamu dan bermula jari jemari itu yang dihamparkan. Wakul katakan olehmu Rabbi ghafirli warhamni warzuqni wahdini wajiburni wa'afini wa'afani. Ini susunannya bukan seperti yang biasa kita baca. Susah ini. Iya. Rabbi ghafirli warhamni warzuqni wahdini wajiburni wa'afini wa'afani. Rabbi ghafirli warhamni. Rabbi ghafirli warhamni wajiburni Mas Gurni warfa'ni dulu. warzuqni. Ini yang bikin kita nggak terbuka ini Ustaz kali ya. Kan ini biji-biji kunci Ustaz. Pin. Pinnya 2 3 4. Kalau kita balik 4 2 3 kan nggak kebuka Ustaz. Ini beliau Hmm. menyusun doanya Rabbi ghafirli dulu baru warhamni baru warzuqni. Misal kita doa nggak mengikuti tertib di sini. Ini kalau ada rahasia di balik rahasia, jadi pin itu nggak dapat foto Ustaz. Hmm. Misalkan ya, karena sebagian para ulama menyatakan angka-angka zikir yang sudah disebutkan oleh Nabi itu ada nilai plusnya. Kalau Nabi bilang bacalah subhanallah 33 kali, jangan kita baca 34. Hmm. Karena itu katanya gigi kunci kan. Kunci lebih giginya satu nggak masuk Ustaz. Iya. Di tempat lain boleh kita zikir bebas. Tapi di tempat-tempat khusus yang warid zikir khusus, kita batasi jumlah yang Nabi Sesuai. sebutkan. Ya, kalau di tempat lain bebas. Wazkurullah zikran katsira. Ini terjemahkan guru itu bacaan ini penting ini bacaan justru 8 ini kan. Rabbighfirli ya Allah ampunilah dosaku warhamni sayangilah aku warzuqni beri rezeki aku wahdini beri aku petunjuk wajiburni tambahlah kekuranganku kan wa'afini sehatkan aku wa'fu anni maafkan aku. Nah, itu Ustaz terimahan umumnya. Iya.
summa sujud sajadatan saniyah kadzalik, kemudian sujudlah kamu akan sujud yang kedua seperti demikian. Ini titik di sini Ustaz. Kita kita sholat 2 rakaat serakaat dulu Ustaz sampai sujud kedua rakaat rakaat kedua nanti insyaallah. 1 jam dulu baru sholat satu. 1 jam sholatnya kan 1 rakaat Ustaz. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin. Emang